Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 19 ayat 26. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak memungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Sekali lagi saya bacakan untuk kita semua. Matius pasal 19 ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Demikianlah firman Tuhan. Yang menjadi tema firman Tuhan kita pada saat ini ialah memprioritaskan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan kepada kita pada hari ini merupakan perbincangan Yesus dan murid-muridnya terkait dengan cara memperoleh hidup yang kekal. Nah, jika kita melihat dari ayat sebelumnya, kita mendapati seorang pemuda kaya bertanya kepada Yesus, bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal? Pertama, Yesus mengatakan bahwa harus menuruti perintah Allah. Tetapi, pemuda tidak mengerti perintah yang mana harus dilakukan. Lalu Yesus menyebut 6 poin isi hukum Taurat. Bisa kita melihat dalam Matius pasal 19 ayat 18-19. Nah, pertanyaan bagi kita, mengapa Yesus hanya menyebut ini? Yang merujuk kepada relasi manusia karena Yesus mau menekankan tentang cara mengasihi sesama manusia. Tetapi, semua ini ternyata telah dilakukan pemuda kaya itu. Nah, lalu Yesus mulai menyuruh dia untuk menjual semua hartanya, lalu dibagikannya kepada orang miskin. Tetapi, ternyata itu adalah hal yang sulit dilakukan oleh pemuda kaya itu. Memang kekayaan atau harta atau uang merupakan hal yang sulit dilepaskan oleh manusia dalam hidupnya, karena itu adalah salah satu alat untuk menopang kehidupan manusia secara jasmania. Tetapi, tidak dipungkiri hal ini juga dapat membawa kita ke dalam dosa, sehingga kita tidak memperoleh kehidupan yang kekal itu. Nah, karena kalau berbicara tentang harta, maka di situ terdapat segala akar kejahatan, dimulai dari kesombongan. Nah, jika orang sudah memiliki banyak uang, banyak harta yang melimpah, maka tidak bisa dijamin ia tidak sombong. Terjadinya relasi yang tidak baik terhadap sesama, karena mereka sudah tidak membutuhkan orang lain lagi. Dan yang paling menyedihkan saudara-saudara yang terkasih, harta kita yang membuat kita jauh dari Tuhan. Karena kalau kita sudah memiliki segala-galanya, maka kita lupa dengan Tuhan dan memprioritaskan harta kita. Sebagaimana yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 21. Dikatakan, sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tetapi bukan berarti firman Tuhan ini melarang kita untuk menjadi kaya, melainkan mengingatkan kita bahwa segala kekayaan itu harus dikembalikan kepada Tuhan melalui ucapan syukur, sehingga menjadikan semua harta milik kita menjadi kemuliaan nama Tuhan, sehingga kita tidak menduakan Tuhan dengan harta kita. Jadi, ketika hal itu didengar pemuda kaya itu, maka ia sangat sedih karena harus menjual semua harta miliknya. Oleh sebab itulah, Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa sukar sekali bagi orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga, dan ini merupakan fakta kehidupan duniawi. Makanya Yesus mengatakan lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Frasa ini bermaksud untuk menjelaskan bahwa seperti lubang jarumlah sulitnya memasuki kerajaan Allah. Unta adalah hewan yang memiliki beban, tetapi mampu masuk ke dalam lubang jarum. Tetapi lebih dari untalah orang kaya sehingga sangat sulit untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi penjelasan ini membuat para murid berpikir bahwa sepertinya tidak ada yang bisa diselamatkan. Namun Yesus menjawab mereka dengan mengatakan bahwa bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ini merupakan pernyataan bahwa memang kalau manusia mengandalkan dirinya, maka ia tidak mampu memasuki kerajaan Allah. Tetapi jika berserah kepada Tuhan dan mengutamakan atau memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya, maka ia akan memperoleh kehidupan yang kekal itu. Sepertinya dalam bagian ini, Yesus sedang membicarakan tuan muda kaya tersebut. Nah, saudara-saudari, dari firman Tuhan ini, kita belajar bahwa harta adalah penghalang besar bagi manusia untuk datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita menggunakan harta milik kita menjadi kemuliaan Tuhan dan prioritaskan Tuhan daripada hartamu. Kamu harta yang paling mulia karena
harta yang paling mulia adalah keselamatan dan hidup yang kekal. Demikianlah perenungan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.